Bab 254. Hadiah Finola Su. Erikin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang biasa, mereka tidak paham dengan kemampuan ahli bela diri. Tentu saja, Erikin juga tidak peduli, andai kata mereka dicegat oleh para perompak, mereka layak mendapatkannya. Di pintu masuk pelelangan, orang-orang terus masuk, semuanya terlihat sombong dan merasa yang paling hebat. Saat bertemu dengan orang yang berstatus lebih tinggi akan mengangguk dan membungkuk, saat bertemu dengan orang yang berstatus lebih rendah akan bersikap dingin. Martin Ning, kenapa kamu bersama dengan orang itu? Saat itu, Jeffrey Yuan duduk di samping Martin Ning. Martin Ning meliriknya lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Yuan, kamu datang juga. Jeffrey Yuan mendengus, kalian saja datang, tentu saja aku harus datang. Setelah itu, Jeffrey Yuan berbisik di telinga Martin Ning, hubungan orang ini dengan Tuan Muda Wang tidak baik, sebaiknya kamu menjauhinya, apa kamu mengerti? Martin Ning tersenyum dan berkata, baik, aku mengerti, terima kasih Tuan Muda Yuan. Meskipun suara kedua orang itu sangat kecil, Erikin bisa mendengarnya dengan jelas. Dia bisa melihat Martin Ning adalah orang yang takut menyinggung orang. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, dia tidak akan pernah memiliki pendirian yang jelas. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Erikin. Tujuannya datang ke pelelangan hanya satu, yaitu Eternal Love. Kalung ini, Erikin pasti akan mendapatkannya. Pada saat ini, Erikin tiba-tiba merasakan gelombang kerohanian melewati dirinya. Meskipun hanya sebentar, tapi seakan sedang mengintip Erikin. Orang yang memiliki kerohanian sekuat ini membuat Erikin sangat terkejut. Sepertinya ada yang sedang mengincar pelelangan ini. Erikin berpikir di dalam hati, tepatnya, mengincar kapal pesiar ini. Erikin diam, dengan tenang dia melepaskan kerohaniannya untuk menemukan orang ini. Tapi sayang sekali entah metode rahasia apa yang digunakan orang itu untuk menyembunyikan identitasnya, bahkan Erikin juga kesulitan menemukan orang ini. Pelelangan akan segera dimulai, sebuah benda peninggalan sejarah dijual dengan harga 200 miliar rupiah. Pelelangan ini layak dikatakan sebagai pelelangan skala besar. Pelelangan seperti ini hampir tidak mungkin dilakukan di Provinsi Binzu, bisik Erikin. Finola Su mengangguk dan berkata, pelelangan baru dimulai sudah menjual barang seharga 200 miliar rupiah, kelihatannya barang yang akan dilelang terakhir akan setinggi langit. Haha, 200 miliar rupiah bukanlah apa-apa, benar-benar tidak memiliki pengalaman. Jeffrey Yuan langsung mencibir. Finola Su, kelihatannya kamu sudah terlalu lama tinggal di Provinsi Binzu, jadi kamu juga sudah menjadi udik. Finola Su mengabaikan sindiran Jeffrey Yuan. Semakin Finola Su mengabaikannya, dia semakin bersemangat. Lihat, apa gunanya Master Kungfu? Ada makna lain di balik perkataan Jeffrey Yuan, zaman sekarang ini, uang adalah segalanya. Omong kosongmu banyak sekali. Erikin meliriknya sambil mengerutkan kening. Jeffrey Yuan mendengus dan tidak berani berbicara lagi. Ini bukan kota B, keluarga Yuan bukan tandingan keluarga Wang, yang bisa menjangkau Pulau Nanzu. Barang yang akan dilelang selanjutnya adalah kristal emas berkualitas tinggi. Saat ini, pembawa acara berteriak, sekarang tambang kristal emas sudah ditutup dan di pasaran hampir tidak mungkin menemukan kristal emas sebesar ini bisa dikatakan sebagai keajaiban dunia. Ini adalah pilihan terbaik untuk hadiah pernikahan. Harga dimulai dari 400 miliar rupiah. Begitu pembawa acara selesai berbicara, para hadirin mulai membahasnya dengan suara rendah. Saat ini kristal emas memang tidak banyak. Martin Ning berkata sambil sedikit mengangguk, kristal emas sebesar ini memang layak bernilai 400 miliar rupiah. Erikin, kamu tidak membelikannya untuk Finola Su. Jeffrey Yuan mendekatkan wajahnya lalu berkata, Finola Su sangat cantik, kamu tidak mungkin enggan membelikannya kan? Erikin meliriknya lalu berkata, aku tidak tertarik dengan kristal emas ini. Kamu tidak tertarik atau tidak punya uang? Kata Jeffrey Yuan merendahkan. Setelah itu, dia mencondongkan tubuhnya ke hadapan Finola Su sambil tersenyum. Finola Su, kamu suka kristal emas ini tidak? Bagaimana kalau aku membelikannya untukmu?
Finola Su tersenyum dan berkata, kita kesampingkan dulu soal kristal emas. Tadi aku lihat pacarmu bersama Tuan Muda Wang. Raut wajah Jeffrey Yuan langsung berubah. Setelah itu dia mendengus, aku sudah bosan dengannya. Maksudmu, Tuan Muda Wang memungut bekasmu? Finola Su berkata sambil tersenyum. Raut wajah Jeffrey Yuan langsung berubah menjadi tidak senang. Dia tidak tahu bagaimana membalas ucapannya. Dia mendengus lalu duduk tanpa mengucapkan apa-apa. Kristal emas ini akhirnya didapatkan oleh Tuan Muda Wang dengan harga 600 miliar rupiah. Begitu Tuan Muda Wang membuka mulutnya, orang-orang di lokasi akan diam. Jelas sekali, tidak ada yang mau menyinggung orang ini. Eric Qin menunggu sangat lama di pelelangan ini, tapi tidak ada barang berkualitas tinggi, dan bahkan tidak ada bahan obat yang berkualitas. Pantas saja semua orang yang datang adalah orang kaya di dunia. Eric Qin berpikir dalam hati, kalau ada barang berkualitas tinggi di pelelangan ini, pasti akan menarik banyak kaum bodoh. Setelah memahami hal ini, Eric Qin bersandar di sofa sambil sedikit memejamkan mata dan menunggu kemunculan Eternal Love. Pelelangan ini berskala sangat besar, jadi standarnya pasti sangat bagus. Sofa ini seperti tempat duduk pesawat first class dan bisa disetel. Setelah Eric Qin menyetel sofa itu, dia memejamkan matanya. Cek-cek, orang yang hanya ikut meramaikan suasana memang berbeda, sekarang sudah mau tidur. Jeffrey Yuan merendahkannya, bagaimana, sofa di sini lebih nyaman daripada sofa di rumahmu kan? Mendengar Jeffrey Yuan yang tidak berhenti berbicara, Eric Qin jadi sedikit merindukan Davison Su. Kalau Davison Su ada di sini, mungkin Jeffrey Yuan tidak akan bisa berkata-kata. Saat ini, sebuah arloji pria tiba-tiba dikeluarkan. Katanya jam tangan ini dibuat oleh seorang ahli jam dari Swiss, bahannya diambil dari laut dalam dan hanya ada satu di dunia. Mata Finola Su berbinar, dia menarik lengan Eric Qin, sambil berkata dengan gembira, kamu suka jam tangan ini tidak? Eric Qin menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak biasa memakai benda-benda seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu cara berpakaian. Finola Su memutar matanya. Jam tangan ini memang cocok untuk Eric Qin, piringan arlojinya tidak terlalu besar, dan bahannya sangat kokoh, meskipun digunakan saat berkelahi tidak akan mudah lepas. Jam tangan ini dibuka dengan harga 60 miliar rupiah. Harga ini tidak membuat orang-orang yang hadir terkesan, sebuah Vacheron Konstantin juga hanya miliaran rupiah. 64 miliar rupiah. Finola Su berteriak sambil mengangkat sebuah papan. Begitu Finola Su mengajukan tawarannya, banyak orang berbalik dan menatapnya. Orang ini sangat familiar. Putri keluarga Su yang sudah tidak inginkan, dia sudah diusir dari kota B. Sudah diusir dari keluarga Su masih punya begitu banyak uang untuk dihamburkan. Sungguh tak disangka. Jangan meremehkan kakek tua keluarga Su, dulu dia adalah orang hebat di dua dunia, dia sangat kejam, menghasilkan sedikit uang bukanlah masalah. Banyak orang mengenali Finola Su, mereka saling berbisik dan mulai membicarakannya dengan suara rendah. Finola Su seakan tidak mendengar komentar ini, dia bahkan tidak terlihat malu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.